Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengulas tentang sejarah berdirinya MA Miftahul Ulum Pandanwangi. Simak video berikut ini. Baik, di sini kami sudah bersama suatu tokoh yang sangat berperan penting dalam berdirinya MA Miftahul Ulum Pandanwangi. Kepada beliau Haji Fathullah Jamil dipersilahkan. Terima kasih atas kepercayaan dari para murid atau santri yang ada di Miftahul Ulum. Ini penting dan sangat penting karena kita ini melangkah dengan pendidikan dan masuk dalam pendidikan bukan basa-basi, tapi ingin tahu sebelum-belumnya dan sejarahnya berdiri awal di Madrasah Miftahul Ulum, artinya Aliyah Miftahul Ulum. Insya Allah, seingat saya pendirinya sudah banyak almarhum. Ya mudah-mudahan saya tidak ngikutin almarhum juga. Amin. Sehingga saya bisa bercerita tahu persis awal mulanya berdiri Madrasah Aliyah. Ketika saya membantu almarhum dan sangat berbakti 100%, sehingga saya jarang pulang ke rumah karena pagi masih di Sanawiyah, jam 1 keluar baru masuk aliyahnya. Dulu aliyah itu tidak masuk seperti sekarang karena sifatnya kelasnya itu numpang, sekolahnya numpang ke Sanawiyah. Jadi saya kalau pulang mungkin sekedar makan, sholat, dan balik lagi ke aliyah. Itu perjuangan. Dan saya senang dengan perjuangan yang sangat punya catatan yang sangat menarik kepada saya. Insya Allah itu nilai perjuangan saya. Sehingga almarhum mendirikan aliyah ini satu karena ada permintaan dari masyarakat, utamanya dari tokoh Selok namanya Abah Mahmud, sekarang masih ada. Dia sanggup untuk mengirim siswa termasuk putrinya namanya Khalifah, kalau tidak salah itu 7, sehingga kelola di pendidikan asalkan ada aliyah, karena pada saat itu aliyah masih rawan, paling tidak ya ke Ginggung, Wonorejo itu. Perhitungannya lebih milih yang dekat kalau ada. Makanya mohon Ki Mujib ini mendirikan aliyah. Permintaannya 2, bukan sekedar aliyah, tapi anak saya dari Selok menisandak pulang, mendirikan pondok di sini. Mendirikan pondok. Jadi anak saya dengan temannya yang 7 menisan harus bermukim ada di pondok dan kelola untuk menimba ilmu di pondok dan di aliyah ini. Alhamdulillah berjalan. Walaupun perjalanannya saya tahu persis sehingga harus betul-betul menekuni, karena pada saat itu cari guru rumit. Ya. Cari guru yang setitel DRS itu rumit, sangat rumit. Terciptalah aliyah dan sudah dikumpulkan beberapa tokoh di dalamnya. Ada namanya Abah Hasanuddin almarhum, ada di sini Abah Samsudi juga almarhum, ada juga tokoh sekitarnya Bapak Kohar juga almarhum, Bapak Khairi di Cengkok itu almarhum. Semuanya tokoh-tokoh besar pada saat itu dikumpulkan kalau di sini akan mendirikan aliyah. Respon bagus, tidak masalah. Lalu karena sudah direspon, makanya perlu di dalamnya menata siapa gurunya dan siapa kepalanya. Ternyata yang jadi kepala ini almarhum juga, ini sudah banyak almarhumnya. Namanya DRS Ma'rufin yang dari Tempe Kidul. Tempe Kidul itu bertahan jadi kepala madrasah selama tahun 93 sampai tahun 2000, berarti 7 tahun. 7 tahun itu menjadi kepala. Dan alhamdulillah perkembangannya semakin meningkat, muridnya pun juga semakin meningkat. Cuma pada saat itu pertengahan Pak Ma'ruf itu menjadi kepala, ini
Pak Ma'ruf menginginkan punya kelas, punya sekolahan sendiri. Akhirnya dari dari yayasan itu mendirikan aliyah yang sekarang itu. Dulunya itu di tempat timur di Sanawiyah itu numpangnya di sana. Iya, jalan. di rumahnya sawahnya Mbak Nasib itu. Oh iya, iya. Dulu di sana. Akhirnya tahun berapa dia pindah ke aliyah yang sekarang ini, sudah berjalan sampai perjalanannya alhamdulillah, dan setelah diakreditasi akhirnya aliyah mendapatkan nilai B. Nah disitulah ketahuan kalau aliyah ini semakin pesat, semakin maju, gurunya profesional. Sehingga pada saat itu memang banyak dari luar, almarhum Mbak Mujib itu mengandalkan bagian guru-guru yang dari luar yang titelnya DRS, karena memang harus berkelayakan. Termasuk ada juga dulu ngajar di aliyahnya Mbak Sutris, ini bahasa Indonesia, itu DRS juga itu. Kemudian ya Pak Ma'ruf juga ada, Pak Matholla juga namanya dulu, itu bahasa Inggris. Banyak yang dari luar itu direkrut menjadi guru yang seteman dari Pak Ma'ruf itu. Ini kemudian aliyah itu tidak sendirian mulu, ada guru, ada murid, masih pengurus di yayasan pun juga proaktif pada saat itu. Ya pengurusnya juga banyak yang sudah almarhum, termasuk Abah Muslim ya, lalu sampai ada Muslim, siapa ini Mbak Arsin, ada juga ini sangat tekun walaupun dianya lugu, ada Pak Besri ini sangat mendukung perjalanannya aliyah walaupun perjalanannya pada saat itu masih bertata-tatih sehingga harus mencari dana yang sangat sulit. Itu pengurus yang harus kerja keras. Sehingga masyarakat itu dilibatkan untuk penggalian dana sehingga bayar guru jangan sampai tersendat. Karena ya kalau sekarang itu banyak oleh bos, banyak dapat. Kalau dulu betul-betul tidak ada dana dari pemerintah, betul berjuang. Makanya saya senang saya berjuang pada masa dulu. Sekarang tidak senang. Kenapa berhenti? Sudah tua, pensiun ya. Iya. Kalau dulu senangnya apa? Bayarannya tidak ada. Mungkin Allah lah yang memberikan balasan itu. Kalau sekarang guru-guru mobilnya sudah banyak ya karena sertifikasi, ada invasing dan sebagainya. Tapi kalau dulu tidak ada itu, tidak ada. Sehingga yang namanya guru dulu itu betul-betul guru yang perjalanannya ikhlas. Karena bayarannya tidak ada. Walaupun ada ya tidak imbang. Kalau sekarang itu per jamnya sekian. Ini maka ada sedikit kendala dari masyarakat yang pada saat itu acuh tidak acuh. 93 ada aliyah di pinggiran, di desa lagi. Cumannya begini, Pandan Wangi kok koyo yai mendirikan aliyah. Ini level aliyah itu enggak sebanding kalau 3 desa pada saat itu. Aliyah itu seyogianya paling tidak ada di kecamatan. Tapi kenapa aku ada aliyah di pinggiran, di desa? Dan disinilah perjuangannya almarhum Kiai Mujib itu memang sangat berpikir generasi yang sekarang itu bukan generasi yang menunggu, tapi dijemput dengan adanya lembaga ini. Ada sembahyang yang agak menarik kepada saya almarhum itu. Saya ketika mau mondok, dia pesan, mau mondok jenengan. Oh, okay. Carilah ilmu yang paling banyak, cari yang paling banyak, jangan keburu berhenti. Saya punya MI, tidak cuma MI, 25 tahun saya ingin seperti apa Timur Sawah ini. Ini cita-citanya itu. 25 tahun besok di Timur Sawah, tidak cuma ini. Bahkan hampir meninggal itu. Dia nangis pada saya. Saya masih belum tercapai cita-cita saya. Saya ingin perguruan tinggi di sini. Ini saking tingginya semangat beliau. Makanya kalau sekarang aliyah ini sudah berdiri dan berdiri sampai seperti itu keadaannya. Ini andaikan ada almarhum. Ini bukan itu yang dikehendaki siang.
Andai kan sekarang muridnya 100 atau 200, bukan sang 100, 200 yang saya kehendaki, 500 kalau bisa. Iya, karena almarhum itu betul-betul tinggi cita-citanya. Nah, sampean bisa merasakan, termasuk murid-murid yang ada ini, sekarang tinggal membandingkan. Seperti itu tah, kalau dulu Abah bercerita, sengsoronya jadi pejuang, rumitnya cari murid, rumitnya juga cari dana, rumit juga cari guru. Tapi sekarang itu sudah menjamur, hampir tiap lingkungan itu ada DRS, S1, macam-macam kan, tinggal pakai. Nah, sekarang kalau sekolah sudah bagus, ya, dananya sudah api, sudah memenuhi syarat, terus gurunya pun juga standar, pengajarannya sudah luar biasa, tinggal murid sekarang. Makanya murid itu kira, masa sih saya cuma belajar begitu saja? Masa sih saya itu harus menuntut ilmu begitu saja? Tidak. Maka orang mencari ilmu itu, apa katanya almarhum Ki Hasan Huda dulu ketika berceramah di Pondok itu, orang mencari ilmu itu bukan sekedar mencari ilmu, tapi carilah intisari daripada ilmu itu. Kalau ilmu sekarang banyak di HP, di televisi, ceramah banyak itu, di amalan sehari suntuk itu berceramah itu ya. Tapi carilah ilmu dengan intisari yang ada itu. Artinya apa? Barokahnya ilmu itu mana? Ilmu manfaat, oke. Intisarinya mana? Maka disitulah ada orang yang menganggapnya, disitulah ilmu yang barokah, sedikit barokah apalagi banyak. Saya tidak mengatakan biarlah sedikit saja asal barokah, tidak. Karena sekarang itu bukan zamannya seperti itu. Cari ilmu yang banyak dan itu barokah. Ini sekilas tentang persoalannya berdirinya madrasah aliyah, dan itu kebutuhan memang masyarakat menuntut sehingga di desa ini harus ada aliyah pada saat itu. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Mungkin apalagi yang harus ditanya? Kepala sekolah dari awal sampai sekarang itu siapa saja penggantiannya? Oh gitu. Ya, makanya saya ulas. Memang pada saat itu awalnya sudah disepakati oleh semua pengurus yayasan, Bapak Ma'ruf almarhum itu diangkat menjadi kepala sekolah. Pada saat itu saya masih ada di Sanawiyah tahun 97 kalau tidak salah, saya diangkat menjadi kepala desa Sanawiyah. Tahun 2000 saya harus dimutasi dari Sanawiyah harus ke aliyah. Kenapa Pak Ma'ruf itu kok meletakkan jabatannya? Karena Pak Ma'ruf itu sibuk di desa. Awalnya dia menjadi PPD di desa, akhirnya menjadi bukan kepala desa, terangkat menjadi kepala desa. Tidak mungkin menjadi kepala desa, menjadi kepala sekolah. Akhirnya diserahkan dan saya harus memangku jabatan di aliyah itu. Tahun 2000. Selama perjalanannya, tahun 2000 itu, ya sudah, saya yang penting mengkhidmah kepada almarhum. Bahkan almarhum menginginkan jangan diganti. Jangan diganti. Selalu, padahal saya sudah mengatakan saya tidak mampu, Gus, saya harus begini. Jangan dulu. Saya tidak tahu, maksudnya saya tidak tahu pada saat itu. Wong saya tidak punya ilmu. Mau bahasa Inggris saya tidak bisa kan. Iya kan? Iya. Jadi almarhum menginginkan jangan berhenti, teruskan berjuang. Akhirnya menjelang beliau wafat, dia nangis pada saya juga. Dia sudah tidak bisa jalan, saya pun juga nangis dengan bahasa yang sangat miris bagi saya itu. Responnya seperti ini, bantu, tolong bantu. Suaminya error, nanti kalau sudah pulang ke sini, sampean tuntun di masyarakat. Ini amanat.
Makanya saya kalau bicara tentang itu saya tidak mentolo dengan bahasanya itu. Akhirnya saya punya kesimpulan, oh iya, almarhum tidak mempedulikan saya walaupun saya tidak punya ilmu, kok selalu saya harus bertahan, saya harus bertahan. Saya tidak tahu itu. Ya, dilalah, oh iya, ini ada generasi yang harus melanjutkan perjuangan saya. Tahun 2007 Gus Medi kawin, dan itu sudah saya menuntun beliau, ayo ke sana, ayo ke sekolahan, ayo ke kantor, ayo dan sana. Saya dulu diangkat menjadi kepala itu ya almarhum Ki Mujib itu tidak segan-segan ngajak saya. Ke sana saya diajak, ke sana diajak, karena saya tidak punya kegiatan di rumah kan. Anggaplah tidak berumat ini, tidak berumat santri, tidak berumat macam-macam. Ayo ikut. Selesai. Sampai saya dibawa ke Probolinggo, acara rapat itu. Rapat KKM, Madrasah, itu dibawa ke Probolinggo saya. 3 hari itu. Pulang, sore pulang. Besok berangkat lagi ke Probolinggo. Nah, mungkin almarhum itu sifatnya regenerasinya saya pada saat itu. Nah, sehingga ketika Gus itu sudah pulang ke sini, saya tuntun dan saya berikan tugas kepala sekolah ini. Jadi dari Pak Ma'ruf ke saya mulai 2000 sampai 2003. Kemudian dari 2003 ke 2007 itu Gus memangku jabatan kepala sekolah, dan sampai kemarin itu sudah menjadi aturan di pemerintah harus sekolah itu bertahan sampai 3 tahun, kalau masih dipilih berarti 6 tahun, setelah itu sudah tidak bisa lagi. Makanya kemarin itu di sini ada bukan reshuffle itu. Ya memang ada penggantian kepala mulai dari TK, dari MI, Sanawiyah, dan aliyahnya itu diganti semua. Nah sekarang ini mulai hampir 1 tahun ini Pak Hakim itu sudah. Berarti kayak kepala itu sudah 4 kali ya. Ya. Oh ya, yang aliyah itu Pak Ma'ruf, saya, Gus Medi, Pak Hakim sekarang. Makanya ya sudah, seperti inilah perjalanannya lembaga, mulai dari TK sampai dengan aliyah. Aliyahnya ini ya karena perubahan kurikulum, perubahan aturan, ya mengikuti saja. Saya kenapa kok harus pensiun lebih dini? Karena perhitungannya andaikan masih ada almarhum, sudahlah sampai Anda kemana-mana. Teruskan berjuang, saya tetap berjuang. Tapi karena menimbang dan mengingatnya banyak itu, generasi yang sekarang itu tamatan tahun kemarin sudah berapa ya. Yang S1-nya berapa, ya S2-nya sudah berapa. Andaikan saya terhan terus, beliau mesti keluar dari terobosan yang lain. Makanya silakan yang generasi sekarang tamatan tahun kemarin, ya sehingga harus kita rekrut ada di lembaga ini. Ya alhamdulillah yang banyak potensinya sudah alhamdulillah itu. Saya bercerita kok kemarin ini. Saya ngajar itu dari 86 itu melalui zaman-zaman yang dulu masih pakai papan yang papannya kayu besar itu. Sampai setelah itu pindah lagi papan pakai teliplek. Kapur masih hitam, kapur sih ada. Setelah itu telipeknya ada milami kan ya. Setelah milami sekarang ini sudah ganti lagi papannya pakai layar kan, pakai layar. Makanya semuanya itu sudah yang mumpuni di dalam pengajaran pakai itu ya generasi muda yang pintar IT itu. Ya. Makanya ambil yang lebih potensi di lembaga itu. Sehingga anak sekarang itu pinter. Lihat di HP sudah, Pak gurunya juga lihat, dia tahu. Jadi ini keadaan zaman sekarang. Pakai kapur udah laku sekarang, udah laku. Makanya keuntungan besar generasi sekarang yang sekolahnya pakai cara-cara yang modern seperti ini, keuntungan besar. Makanya sangat merugi. Dan pasti merugi. Coba bayangkan yang tidak sekolah,
Bayangkan yang sekolah saja sudah kegelegean itu. Iya, iya. Apalagi yang tidak sekolah menghadapi tahun yang akan datang. Makanya betul almarhum itu dulu tolong pecahkan sekolah. Bebenyak oleh ilmu membentuk segemi tahun. Saya ingin membuktikan kayak apa itu segemi tahun. Nah, kalau seperti Anda semuanya generasi yang sekarang ini, andai masih ada almarhum segemi tahun gak kayak apa kejadian kayak apa tetap orang bumeng apa mengikuti perkembangan zaman. Kalau menjadi orang bumeng takut jelas-jelas gitu, tak bisa apa-apa itu. Makanya ayo tingkatkan semangat semuanya ini. Saya berkata semacam ini, maka ada kalau sambian mungkin pernah ngaji di Ta'limul Muta'lim, satu bilakal ayam makun tajahila. Ingat, kau sekarang jadi orang pintar, di masa depan yang akan datang kau akan menjadi orang bodoh. Kenapa? Zamannya sudah tidak sama. Saya dulu lah, kalau pulang kampung itu tahun 86, kok mengorong ngajar nak kena ditempir aja ke betet. Tapi ditingkatkan ke alia mari ya alia harus kurang ilmu jajalah nurut pula tidak bisa itu. Memang seharusnya harus sadar itu. Makanya saya satu, ya karena saya kurang mumpuni tentang itu. Yang kedua, saya memberikan pelajaran kepada guru yang lain nanti itu. Guru jangan mempertahankan aja. Ya perjuangannya sampai akhir hayat. Tapi ketika sudah ada imbang untuk berhadapan dengan anak yang kecil-kecil atau dengan anak-anak yang sebaya sampai ya, maka anak yang tua itu sudah tidak, anak yang muda-muda itu gurun tua kan gitu kan. Gurun tua omongnya sudah tidak tepat kan gitu kan. Makanya lebih baik yang seimbang dengan sebaya umur dari guru-guru sekarang itu, yang muda-muda yang tren, yang bahasanya bahasa intelek-intelek, ya bagus itu. Ya, apalagi yang perlu diulas ini? Ya, cuma itu, Pak. Gitu ya. Jadi, terima kasih atas kepercayaan sampean untuk bisa bercerita, dan ini mungkin cerita ini kan cuma 10 menit ya. Perjalanan sekolahan itu mulai tahun 93 sampai sekarang berapa tahun? 93 27 tahun. Ya. Ya sudah pokoknya 20 kata lah ya. 20 kata. Ini cerita andekan diteliti satu persatu. Ya 27 tahun saya bercerita ini. Ceritanya. Iya, ceritanya tiap hari sekian, tiap hari sekian, sampai 27 sampai duduk di sini. Ya karena itu cerita rangkuman, selesai cuma berapa menit ini. Iya kan? Iya. Ya, ini artinya begini, cerita ini tidak cerita yang kontinu. Banyak yang diselipkan, banyak yang diloncat. Andaikan minta yang kontinu sampai 27 tahun duduk dengan saya. Tidak akan selesai. Nah, ya itu lama. Karena itu perjalanan, makanya saya tadi itu, aduh, ini kok berani anak minta sejarah dari awal sampai akhir. Perjalanannya ya 27 tahun cerita saya ini. Iya. Ya, ini sejarah ya, ya alhamdulillah dengan kepercayaannya jenengan saya bisa mengutip yang saya ingat, karena orang tua itu banyak yang lupa yang dulu. Tapi yang terakhir itu punya kesan saya terima kasih bisa dipercaya oleh almarhum pada saat itu. Andaikan saya tidak dipercaya oleh almarhum, saya jadi ini, saya tidak akan jadi seperti sekarang. Betul ya? Tidak akan jadi berperan penting. Nah ya, makanya alhamdulillah almarhum itu menginginkan, sudahlah sampean jangan usah mikir itu, sampean harus seperti. Nah ini alhamdulillah itu kesan saya. Ya sampean juga nanti kalau di masyarakat dipercaya oleh tokoh, sehingga harus kerja keras dan memajukan apa yang menjadi cita-cita. Kemudian itu cikal bakal untuk di
halaman atau di rumah halaman masing-masing. Semua saya tidak pada jenengan, mungkin ini bagai konten yang lain, sehingga semuanya itu bisa dipercaya. Satu, dengan ketekunannya, yang kedua dengan kejujurannya, gitu ya. Jadi dikasih tugas tekun, yang kedua jujur. Maka tokoh, oh inilah generasi yang harus menggantikan saya besok. Semuanya pasti seperti itu. Yang tidak tekun disuruh seperti itu malah sembunyi-sembunyi kan. Iya. Disuruh ke sana malah luyur dan sebagainya. Itu tokoh pasti punya pemikiran yang lain. Udah jangan pasti itu. Yaitu saya terima kasih banget, saya besar ya kepada almarhum itu. Biasanya itu besar, cita-citanya pun juga tinggi. Generasi yang ada itu pernah satu kali saya jalanan dengan almarhum beberapa lingkungan itu. Jalan pada jam sekolah ada anak-anak kecil tuh main. Astagfirullah, ndak anaknya siapa ini? Kok ndak diurus oleh orang tuanya? Ini waktu sekolah ini kok main-main? Coba, kalau orang ndak berpikir, biarlah main, anak senang main. Tapi almarhum itu mulus dada. Astagfirullah, anaknya siapa ini? Kok ndak diurus oleh orang tuanya? Ini jam sekolah ini kok masih main-main ada di sini. Berarti anak itu kan nggak dipikirkan pendidikannya. Urus Iya, betulnya kan jam-jam sekian jangan sampai ada anak kosong main keluyuran. Ya itu ya. Wah, itu jam efektif itu. Ada kan jam minggu atau jam-jam libur panjang atau itu enggak, anaknya ya sehat kok sakit dia sehat main jam sekolah, berarti kan tak terurus anak itu pendidikannya. Itu kalau orang pejuang seperti itu mikirnya itu. Bukan sekedar jalan melihat apa, enggak mikir itu. Mikir, ini anaknya orang itu, bukan ponakannya, bukan anaknya orang itu. Iya. Kalau anaknya sendiri ya pantesan, ponakannya pantesan, anaknya orang. Ya ini ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya ulas tentang keberadaan Alia ini. Ya, Mungkin ada pesan buat santri semua dan siswa di Yayasan Miftahul Ulum ini. Ya, terima kasih. Karena saya sering berpesan ya. Satu, tadi sudah saya ungkap, satu dengan menekuni profesi, menekuni karir itu kalau di pondok ya pondok, tapi yang alumninya juga menekuni karirnya. Ya, itu selalu ya bersungguh-sungguh, manjadah wajadah. Maka tadi sudah saya katakan waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, akan saya berikan petunjuknya. Kemudian yang kedua, kejujurannya. Pernah saya cerita di Alia itu kan ya. Iya. Ada seorang santri disuruh oleh kiainya datang ke rumah seseorang mengantarkan surat cuma. Di tengah jalan si santri itu kok mau pipis karena di situ ada gua yang di dalamnya ada air. Lalu apa yang terjadi? Santri masuk, di dalamnya ada orang perempuan mandi telanjang gitu. Astagfirullah. Santri itu malah ini digebukin, ya Allah, maksiat kamu. Kenapa dilihat? Orang perempuan mandi dilihat, padahal itu malaikat itu menjelma sebagai wanita, cewek mandi telanjang. Yang menjadi penyesalannya, ini dipukuli nih. Kurang ajar kamu. Akhirnya dia tidak mau pulang. Malu sama kiainya. Ya apa kalau saya pulang ini nanti saya ini seperti ini. Kiai curiga, kenapa anak yang saya suruh tidak pulang-pulang? Mungkin anak itu kecelakaan, mungkin terjebak di longsoran, mungkin anak ini punya masalah di jalan. Ternyata dicari. Orang mencari itu cari orang yang algojo, yang silatnya. Itu kan, andaikan ada masalah nanti tinggal ngatasi.
Ternyata si Algojo tadi ketemu anak nangis. Kenapa nangis sampian? Kiai lo mulai kemarin nunggu sampian, takut ada masalah. Enggak, bukan ada masalah. Lo kenapa sampian ada di sini? Kok nangis? Terseduh-seduh. Ya, saya masuk ke dalam gua. Ya, kenapa? Ternyata di dalam gua saya masuk ada cewek mandi telanjang, saya terlihat dengan itu. Apa katanya si santri Algojo itu? Di mana sekarang? Mau lihat juga itu. Iya. Di mana sekarang? Walah, sambian yang nunggu, saya takut sambian itu mau melihat itu. Sudah ada itu. Tapi kenapa mata saya kok melihat? Katanya santri itu, adegan saya. Tidak ada ampun si cewek. Mumpung berdua dalam gua lagi kan. Sepi. Ya, inilah makanya tolong semuanya dari santri, siswa, kalau disuruh oleh guru, kesimpulannya laksanakan sampai tuntas. Yang kedua, ketika ada masalah yang sifatnya itu menuju maksiat, dia minta ampun dan jujur kepada kiainya, saya tidak sengaja dan seperti itu kejadiannya. Insya Allah dia ilmunya barokah gitu. Ya, cuman inilah wallahu a'lam bishawab, dan ini yang bisa saya sampaikan kepada semuanya, generasi yang ada di pondok, generasi yang masih sekolah, apalagi generasi yang sudah pulang kampung namanya alumni, ini pun juga bisa menjadi gambaran sifatnya orang punya ilmu bukan sekedar basa-basi, tapi dia sebagai mahkota, permata bagi generasi atau alumni atau yang semuanya sudah punya ilmu dari Miftahul Ulum ini. Sekian ya. Terima kasih kepada beliau sudah menjelaskan panjang lebar cerita awal dari perjuangannya MA Miftahul Ulum ini. Cukup video kali ini. Ketika ada salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami selaku tim dari media mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.